Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 255. Kamu hanya berpura-pura. Lucy Sen memutar matanya. Kamu tidak gila? Untuk apa kamu mendorong kakekmu? Amandamu mengangguk setuju. Iya. Perkataan Lucy Sen masuk akal. Amandamu berkata dengan melamun. Bahkan kamu pun tahu, aku tidak mungkin mendorong kakekmu. Bagaimana mungkin Ricky mau mencurigaiku yang mendorongnya? Apa? Bos besar mencurigaimu? Ekspresi Lucy Sen sangat terkejut. Amandamu memilih hal penting yang terjadi kemarin dan mengatakannya kepada Lucy Sen. Setelah Lucy Sen selesai mendengarnya, James Gu yang di samping berkata, "Ada yang ingin menjebakmu." Amandamu menarik napas dalam-dalam, dan suaranya agak sedikit rendah. "Aku juga berpikir begitu, tetapi aku tidak mengerti mengapa Ricky mau mencurigaiku." James Gu merenung sejenak, dan tidak mengatakan apa-apa. Lucy Sen bertanya. Dia seharusnya punya alasannya sendiri. Aku tidak tahu. Amandamu menggelengkan kepalanya. Tidak lama kemudian Lucy Sen dan James Gu pergi. Lucy Sen bisa datang ke rumah lama keluarga Mo karena menggunakan alasan James Gu melakukan kunjungan. Selain itu, mereka berdua datang diam-diam untuk melihat Amandamu, jadi mereka tentu saja tidak bisa tinggal lebih lama. Begitu dia pergi, tidak lama kemudian Ricky mau pulang. Ketika Amandamu melihatnya, tanpa sadar dia merasa senang. Tetapi kemudian dia melihat polisi yang masuk setelah Ricky Mo. Dia berbalik untuk melihat Ricky Mo. Ricky Mo tidak menatapnya, dia menatap polisi. Tanyakanlah. Dengan seizin Ricky Mo, polisi mendatangi Amandamu. Nyonya muda Amanda, kami hari ini datang ke sini untuk mencarimu membuat catatan tentang insiden Tuan Roni kemarin. Polisi melakukan urusan publik, dan Amandamu juga sangat kooperatif. Oke. Nama umur. Amandamu, 23 tahun. Setelah tahun baru lewat, dia tahun ini sudah berusia 23 tahun. Sekitar jam 11.20 kemarin pagi, Tuan Roni jatuh dari tangga. Waktu itu kamu di mana? Aku di tempat kejadian, di atas tangga. Apa yang kamu lakukan di sana? Seorang pelayan mengatakan kakek menyuruhku ke sana. Siapa nama pelayan itu? Aku tidak tahu. Petik 2. Polisi mengajukan banyak pertanyaan, dan akhirnya kembali ke titik semula. Amandamu tidak tahu siapa nama pelayan itu, dia tidak punya bukti ketidakhadiran, dan tidak ada yang bisa membuktikan dia tidak bersalah. Polisi berdiri dan berkata dengan sangat sopan. Terima kasih atas kerja sama Nyonya muda Amanda. Amandamu sedikit mengangguk, dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah polisi pergi, di kamar hanya tersisa Amandamu dan Ricky Mo. Setelah kejadian kakek Mo terjadi, Ricky Mo lebih sering menghabiskan waktu tinggal di rumah sakit. Selain pertengkaran yang tajam antara mereka berdua tadi malam, mereka tidak pernah berbicara dengan baik-baik. Pada saat ini, Ricky Mo tiba-tiba berkata, "Apakah yang kamu katakan itu semuanya adalah fakta? Jika tidak, apakah aku berbohong?" Amandamu tersenyum, berdiri, dan berjalan ke depan Ricky Mo. Dia menatap matanya dengan seksama. "Jika aku berbohong, apakah kamu tidak bisa melihatnya?" Ricky Mo berkata tanpa ekspresi. "Semua orang bisa berpura-pura, aku bukan dewa, tentu saja aku bisa salah melihat orang." Ekspresi wajah Amandamu berubah, kemudian ia memulihkannya kembali, terlihat senyuman di matanya. "Tetapi aku bisa melihat kalau kamu sedang berbohong. Amandamu, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan." Ricky Mo berkata, dan mundur selangkah, ia ingin menjauhkan diri dari Amandamu.
Tetapi Amanda Mu tidak memberinya kesempatan itu. Dia mengulurkan tangan dan membanting Ricky Mo ke sofa. Ricky Mo menatapnya dengan tatapan muram. Dia bangkit dan berdiri. Dan Amanda Mu tampaknya sudah menebaknya sejak awal. Ia menekan pundaknya dan menekannya duduk kembali. Ia mengangkat kakinya yang ramping dan duduk di pangkuan Ricky Mo. Mereka dalam pose bertatapan muka. Ekspresi wajah Ricky Mo semakin muram. Dia berkata dengan nada bicara yang mengandung peringatan. Amanda Mu, turun. Tidak. Amanda Mu tidak hanya tidak turun. Tetapi dia juga mengangkat lengannya dan memeluk lehernya dengan erat. Dia menatapnya dengan sedikit memiringkan kepalanya. Wajahnya yang cantik itu terlihat sedikit percaya diri. Ketika masih di sekolah menengah, dia bergaul dengan Lucy Sen selama lebih dari setahun. Dia pernah berkelahi beberapa kali. Sebenarnya dia sedikit pemberontak. Tetapi karena bertemu dengan Ricky Mo, seorang master yang kuat, tatapan mata Ricky Mo saja bisa membuatnya menurutinya. Alis Ricky Mo mengerut, seolah-olah dia telah bersabar sampai titik terekstrem. Amanda Mu tersenyum cerah. Dia mendekati Ricky Mo dan menyentuh bibir Ricky Mo. Jika kamu memiliki kemampuan, maka dorong aku ke bawah. Jika kamu mendorongku ke bawah, maka aku akan percaya bahwa kamu benar-benar mencurigaiku. Kalau tidak. Setelah mengatakannya, Amanda Mu terdiam sejenak. Ia menggigit bibir Ricky Mo dengan ringan, dan berkata dengan suara rendah. Kamu hanya berpura-pura. Kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Wajah Ricky Mo kaku untuk sesaat, dan Amanda Mu menunjukkan ekspresi gembira. Tetapi pada saat berikutnya, Ricky Mo masih terlihat dingin. Sudah cukup. Amanda Mu menggigit bibirnya dengan erat dan berhenti berbicara, tetapi sepasang lengan rampingnya masih memeluk Ricky Mo dengan erat, ekspresinya keras kepala. Tangan Ricky Mo diletakkan di samping, dia menyipitkan matanya dan menatapnya. Jika kamu sekarang tidak sedang hamil, apakah kamu pikir kamu bisa duduk di sini? Amanda Mu menggigit bibirnya, nada bicaranya keras kepala. Bisa, mengapa aku tidak bisa? Begitu dia selesai mengatakannya, dia merasa tubuh Ricky Mo tampak bergetar seketika. Keduanya menempel erat, dia percaya dia tidak salah merasa. Dia terlihat terkejut, dia belum keburu berbicara, dan dia merasakan lehernya sakit lalu matanya menghitam. Sebelum pingsan, gambar terakhir yang dia lihat di depannya adalah mata gelap Ricky Mo yang penuh dengan emosi yang kompleks. Amanda Mu jatuh dengan lembut ke pelukan Ricky Mo. Ricky Mo memegang kepalanya dan memeluknya. Dia memeluknya dengan satu tangan dan memegangi kepalanya dengan tangan lainnya. Dia tidak bergerak untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, dia memanggil ke arah pintu. Doni. Doni bergegas masuk dari luar. Tuan muda, pergi siapkan mobil, aku ingin mengantar Amanda Mu pulang. Ya. Setelah Doni selesai mengatakannya, dia berbalik dan berjalan pergi. Ketika dia berjalan sampai ke pintu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke belakang. Pria tampan duduk di sofa dengan seorang wanita di pelukannya. Mereka berdua berpose intim. Wanita itu pingsan, dan pria itu menundukkan kepalanya. Jari-jarinya membelai rambutnya dengan lembut, gerakannya ringan dan berhati-hati. Adegan itu terasa sangat harmonis dan penuh kasih sayang. Doni menggelengkan kepalanya. Dia mengatakan tuan muda sangat mencintai nyonya muda, bagaimana mungkin dia mencurigai nyonya muda? Namun, apa yang sebenarnya yang ingin dilakukan tuan muda, Doni tidak bisa menebaknya. Beberapa tahun terakhir ini, dia telah menyaksikan perjalanan hidup Ricky Mo. Dia tahu kesabaran dan kekuatan Ricky Mo. Dia tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan, dan dia selalu sangat sadar setiap saat. Namun, dalam masalah ini, Doni juga merasa sedikit tidak mengerti apa yang sebenarnya dipikirkan Ricky Mo. Bersambung. Titik.